Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan juga bertatap muka walaupun sedang masa lockdown corona, tapi ya enggak apa-apa ya. Insyaallah dengan jarak tetap terjaga, terus dan Bapak akan dijauh dari kita semua. Selawat dan salam mari selalu kita sambil sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sampai hari ini kita masih juga mengaji dan mengkaji hadis daripada beliau yang termaktub dalam kitab Dafa'ul Akhbar mengenai kisah-kisah yang unik, asyik dan juga menarik tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita dan juga setelah kita meninggal nantinya. Terima kasih kepada kaum abi dan umi yang sudah setia tetap hadir di masjid ini, juga yang dari jauh mungkin dari luar dari Aceh ada juga yang hadir, ada teman-teman juga hadir dari Banda Aceh, alhamdulillah teman sepupunya hadir juga. Terima kasih Pak Nabi. Kita masih menyambung pengajian kita minggu yang lalu, bab ke-31 Al-Babul Hadi wa Thalathun fi Dzikri Tatayyuril Kitabi Yaumil Qiyamah. Bab ke-31 pada menyatakan terbangnya kitab catatan amal pada hari kiamat. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kitab amalan kita itu sebenarnya diterbangkan di hari kiamat. Jadi bukan langsung diberikan, tapi diterbangkan terlebih dahulu. Penjelasannya sama seperti yang kita jelaskan minggu lalu, yaitu bahwa apabila dalam setiap hari kita dari azan maghrib berkumandang sampai azan maghrib esok harinya di situ ada istighfar, maka lembaran catatan amalan kita akan bersinar terang. Tapi apabila tidak ada istighfar dalam hari itu, maka kitab amalan kita lembaran hari itu akan gelap gulita dan membuat catatan kita kelam dan suram. Kita sambung pengajian hari ini. Bagi nanti ada pertanyaan baik terkait dengan pengajian kita atau tentang yang lainnya, boleh sambilan ditanyakan ketika pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bima bihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga kita semua yang hadir berniat iktikaf di Masjid Al-Falah dari Aceh pada malam ini, Allah berikan manfaat dan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih rahimahullah taala, berkatalah al-faqih rahimahullah taala, ini Imam al-faqih, ma min ahadin, tidaklah dari seorang manusia fit dunia, yang berada di dunia hari ini, kaum ayah, kaum emak, orang yang berada di dunia, semua kita yang hadir pada hari ini, tidaklah ada seorang pun di antara kita illa alaihi malakani wakilani min Allah Ta'ala, kecuali di atasnya ada dua malaikat yang diwakilkan oleh Allah, yahfadhanahu, yang menjaga keduanya malaikat akannya manusia, lailau wa nahara, pada waktu malam dan pada waktu siang. Kenapa disebutkan malam duluan baru siang? Karena dalam penanggalan Hijriah kita duluan dapat malam, baru dapat siang. Makanya ini kan malam Rabu baru hari Rabu, malam Kamis baru hari Kamis, duluan malam dulu. Jadi penanggalan Hijriah itu azan maghrib sampai azan maghrib, makanya duluan dapat malam. Beda dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi pada pukul 00.00 nanti malam, yang malam juga, tapi penanggalannya beda kalau kita dari azan maghrib. Jadi walaupun azan maghribnya berubah-ubah, dari situlah pertama dihitung penanggalan Hijriah. Makanya sebentar lagi kita akan berjumpa Ramadan, bulan yang kita nantikan
dihitungnya dari juga maghrib pertama kita masuk Ramadan. Jadi malam 1 tadi Tengku pun sudah cerita tentang jadwal Ramadan. Mungkin nanti saya akan kena juga, insya Allah kita langsung sehat dan kena jadwal tausiah mungkin di sini dihitung malam. Jadi malam 1 artinya malam pertama kita niat puasa hari pertama, jadi malam pertama. Makanya Allah menjelaskan ada malaikat yang menjaga kita laila wa nahar, malam dan siang. Jadi ditugaskan malam dan siang. Wa yaktubani a'malahu, dan mereka berdua menulis akan amalnya hamba, khairaha wa syarraha, baiknya dan buruknya. Artinya satu malaikat menuliskan yang baik, malaikat akib, satu malaikat menuliskan yang buruk, malaikat akib. Haslaha wa jaddaha, yang kecilnya maupun yang besarnya. Amal kecil kita ditulis, yang besar apalagi. Jadi kalau yang kecil-kecil bagaimana? Amalan yang masih berupa niat. Uronya dengan dadu dulu. Kita sedang iktikaf setelah sholat maghrib. Kita berniat nanti azan isya berkumandang, saya mau sholat isya. Sholat isyanya belum, tapi kita sudah dapat pahala. Itu pahala amal kecil. Kita bahkan belum lakukan. Nanti malam, wahino belum akan cerita aku yang berkali ustaz, aku yang berkali tengku, belum cerita Pak Ani. Atau hari ini yang istrinya tidak hadir, saya akan ceritakan sama istri. Yang suaminya tidak hadir, saya akan ceritakan sama suami. Artinya ini ada pahala mengajarkan, pahala menyampaikan. Rasulullah berpesan, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Tadi pusikre pernah fikre. Malamnya dan cerita Pak ini, ini punah. Buno Ustaz bercerita bahwa di samping kita ada dua malaikat, malaikat akib dan atid. Malaikat ini mencatat semua pekerjaan kita, baik buruk maupun pekerjaan yang baik, pekerjaan yang kecil dan yang besar. Nah cerita mana? Kita baru rencana, saya akan bercerita, sudah ditulis karena ini adalah pekerjaan yang paling kecil sekali. Dan yang besar, bagaimana pekerjaan yang besar? Kita sudah bercerita sebelumnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang saat kita tertidur pun nanti malam dicatat amalan kita. Mungkin hari tadi kita meratib sampai 8 jam. La ilu 8 jam. Misal sini hari 8 jam kita meratib. Mungkin meratib memang sejam, 2 jam kabeh dua lagi. Tapi kalau kita nanti malam pulang dari sini posisi pulang malam lockdown, posisi pulang malam dengan terlena lampu, tidak dengar. La ilaha illallah, kata-kata terakhir kita terbangun mau menok ini. Ibang subuh dengan jaga jam 10 sampai jam 6 kita terbangun besok 8 jam, malaikat lagi tetap mencatat la ilaha illallah 8 jam tercatat. Ini contoh amalan besar yang malaikat akib catat untuk kita. Begitu juga dengan amalan keburukan. Amalan keburukan ada yang dampaknya kecil. Artinya mungkin mata dapat jago gurih di kedai kopi itu. Dapat jago gurih pakai ekor. Lalu karena ikannya ada tulang, kita buang. Tulang di sangkut baki urut. Itu dosa kecil kita. Saboh baki urut sangkut dengan tulang yang katanya satu dosa yang kita dapatkan. Tulang di sangkut baki urutnya mengganda. Honda diketanya kirim Honda buat motor. Nah, mie kok mie-nya picik. Gara-gara tulang saboh ada reaksi yang terjadi. Ini butterfly effect namanya. Gara-gara keburukan satu yang kita tuang, gara-gara nilai sedikit rusak susu sebelahnya. Nah, jadi ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Terkadang bagi kita alaminya ini udah kelucu. Tapi gara-gara keburukan kita, mau pakai dulu namanya.
Gara-gara ada kira nyok Pak Kecil, gaduh baju pen jatah corona. Gara-gara kok jatahkan, HI bantu mulai corona, kok jangan mundur. Berapa masyarakat yang rugi gara-gara kata-kata kita. Nah, mulai hari ini, mulai malam ini, kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bagi teman-teman yang di Banda Aceh nggak bisa masuk lagi ke Banda Aceh karena sudah lockdown ditutup jalan ke Banda Aceh. Tapi pastinya hari ini kita mungkin ada razia-razia nantinya pukul 5:30 malam sampai 5:30 terus sudah tidak boleh bergerak lagi. Ada warung kopi yang tempat nongkrong pun sudah diperingatkan tidak bisa lagi ada yang duduk nongkrong. Pastinya malam-malam ini kita isi dengan berbagai kebaikan, isi dengan berbagai zikir, amalan, dan dengan anak pun lain membuka YouTube bagian nakota, dengar ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, Adim atau Ustaz Yusuf Mansur, dengan Ustaz Gunawan juga boleh ada juga itu. Pokoknya silakan nambah ilmu untung lagi masa lockdown di rumah. Jadi jangan cuma lockdownnya daun nanti cuma dapat bulan-bulan muda, tapi pastikan kita mengkonsumsi juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Karena nanti ke depan mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita akan bercerita pada anak-anak kita atau cucu kita. Haine cucu nagarku Abu Ci jamin tahun 2020 Abu Ci adalah pejuang melawan virus corona. Kayak mana caranya Abu Ci? Ya Abu Ci tidur aja di rumah. Karena lockdown kan tidur di rumah kita caranya sekarang. Nah, makanya jangan gunakan waktu hanya tidur-tiduran. Silahkan simak pengajian. Karena banyak pengajian kita sekarang sudah banyak yang online. Abu Mudi sekalipun mengajar sudah ada di YouTube. Jadi boleh didengarkan pengajian-pengajian. Insya Allah sedikit inspirasi bagi kita akan membuat hidup kita jauh lebih berarti. Hari ini baju ada dokumen. Oh, malaikat saja. Kalau kita ingat malaikat ini seperti CCTV yang ada di masjid ini. Di sini ada beberapa CCTV besar. Di dalam ada kameranya. Kita tahu di masjid ini ada CCTV. Ada tujuh cewek masjid Al-Falaq Aceh yang berjudi di rumah sakit Melati ya, dijudi ceweknya yang kakak di pos rumah sakit. Tapi yang di sini nggak berani dijudi. Kenapa? Kami terpantau melalui CCTV. Ada CCTV dalam. Kalau kita tahu di samping kita ada 2 CCTV yang memantau kita, sama pun kita chatting dengan selingkuhan kita. Kita takut diingat sama istri kita. Kita pakai password, kita pakai sandi, kita pakai pola, karena jangan ketahuan. Nah, kalau CCTV-nya di sini, akankah ini tidak terlihat? Berapa keburukan yang kita lakukan hari ini kepada orang-orang yang tasyar berita hoax hari ini? Berapa berita penipuan, berita kebohongan yang hari ini terkirim berkat jari kita? Pada redaksi juga baru kemarin ada kejadian di saudara saya juga di Masa Ampik ya, kebetulan tersebut kurang bagus untuk aparat dan mustika penanganan COVID. Kebetulan saya juga tim COVID-19 untuk saudara. Akhirnya harus minta maaf. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Artinya jangan sampai ada di antara kita yang juga melakukan hal-hal tercela atau mungkin bertentangan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita jauh lebih berarti dengan pengajian kita hari ini. Terus apa firman Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya di atas kamu ada yang menjaga, kiraman katibin, yang mulia lagi mencatat. Jadi ini yang pertanyaan, Ustaz, nama malaikat itu siapa? Kiraman katibin atau rakib-atib? Nah, nama malaikatnya rakib dan atib, tapi mereka kiraman. Kiraman artinya mulia, katibin menulis. Katib itu artinya orang yang menulis. Jadi kita sebut malaikat itu kiraman katibin boleh? Boleh. Tapi nama mereka sebenarnya rakib dan atib. Apakah malaikat cuma 10? Tidak. Jumlah malaikat banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui wa mimma yajibu 'alal mu'minin, dan sebagian yang wajib di atas orang beriman mengetahui 10 nama malaikat.
Sama seperti sifat Allah. Sifat Allah tidak terbatas hanya 20. Tapi sebagian yang wajib kita ketahui 20. Wujud kita, maqam, maqam rizki, yang menguasai badannya, kudra, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalamun, kadirun, animun, muridun, hayyun, sambil, masyarun, takalimun. 20 sifat Allah itu adalah sebagian yang wajib kita ketahui. Jumlah sifat Allah total semua berapa? Hanya Allah yang tahu. Sifat Allah yang ada dalam Al-Quran saja ada banyak yang tidak kita ketahui. Contoh sifat Allah yang dalam Al-Quran yang selama ini mungkin tidak terbahas dalam forum biasa, tapi kami kemarin pengajian di Tastafi dengan ayat catur. Kalau yang ikut pengajiannya ada, saya posting juga di YouTube pengajian di Alur oleh ayat catur. Firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, yad Allah di atas yad mereka. Dalam kamus Al-Nabawi, dalam kamus Al-Idris Nabawi, yad itu artinya tangan. Yadun artinya tangan. Kalau kita artikan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka di sini kita menjadi kafir. Kenapa? Kita mengatakan Allah berbentuk, padahal Allah mustahil berbentuk. Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadis. Jadi di sini ada dua pendapat ulama, ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf berpendapat bahwa ini tidak ditafsirkan. Yad itu ya sudah yad saja, yad Allah di atas yad mereka. Ulama khalaf berpendapat yad itu boleh ditafsirkan dengan sesuatu yang tidak mengurangi keagungan Allah. Contohnya kekuasaan, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kedua tafsir ini dibolehkan ulama salaf dan ulama khalaf. Dan yad ini merupakan salah satu dari sifat Allah. Jadi sifat yad, apakah itu ditafsirkan menguasai, juga salah satu dari sifat Allah. Walaupun ta'allunya sama seperti ta'allu kudrah, tapi yad berbeda dengan kudrah. Karena dalam sifat wahdaniyah Allah Ta'ala yang bertauhid, tidak ada dua sifat yang sama bagi Allah walaupun beda nama. Jadi antara yad dan kudrah beda, walaupun ta'allunya sama pada kita. Nah, jadi sama lagi takkan tanya misalnya seandainya kita disuruh jual tanah, ada pula si Ustaz Gunawan, tanah bulan-bulan, empat surat-surat bakron urusan drone. Saat buka oleh si kawan tanya, Rinaldi misalnya sebutkannya, Ustaz Gunawan tolong jualkan tanah saya. Ini surat-surat semua ada sama Ustaz Gunawan. Nah, wadah kalau Pak Ulun nanti lo nyanyi tanah ngenlo Pak Ulun. Saya bilang tanah Rinaldi kalam jarolun, tanah pokoknya kalam jarolun. Pukul sabuk harga mencok. Adapun suradi kalamah bukan ya. Artinya tanah pokoknya kalam jarolun sudah dalam kekuasaan saya. Nah, jadi itu contoh sifat Allah yang tidak kita kenal sebelumnya, artinya tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui cuma 20, sama seperti nama-nama malaikat kiraman katibin yang tadi. Yang kita ketahui cuma raqib dan atid. Wa yarfa'u lahu kulla yaumin kitaban. Dan setiap siang dan malam mereka mengangkat catatan atau satu tulisan satu kitab. Wa fi kulli lailatin kitabun, dan pada setiap kuliah kita pun setiap siang satu kitab dan pada setiap malam satu kitab. Jadi catatan siang dan catatan malam masing-masing terpisah. Siang dari terbit fajar shadiq azan subuh berkumandang sampai azan maghrib satu buku. Malam dari terbit tenggelam matahari sampai terbitnya fajar besok pagi satu buku. Setiap buku dikumpulkan fatastami'u kutubun kullasatin fi lailatin nisfi Sya'ban, dan dikumpulkan kitab satu tahun pada malam nisfu Sya'ban. Nah, kita kapan datang malam nisfu? Ini kita hari ini berada pada tanggal 6 Sya'ban. Berarti 9 hari lagi kita nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Jadi saat itulah terkumpulnya kitab catatan tahunan kita. Nah, di terkumpulnya kitab catatan tahunan nanti kita ada doa saat
kitab catatan kita dinaikkan, kita berdoa, ya Allah, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw matrudan aw mahruman. Ya Allah, kalau Engkau catatkan aku dalam lauh mahfuz dalam umur kita syaqiyan, orang yang celaka, aw matrudan, orang yang tertolak, aw mahruman, orang yang terhalang, famhumlah, maka hapuskan ya Allah. Nah hapus ya Allah, misalnya tadi kalau tadi Ustaz Gunawan celaka, orang yang paling medul paling, hapus ya Allah catatan itu. Dan kita suruh ganti dengan Allah, gantikan aku sebagai orang yang sa'idah, marzuqan, muwaffaqan lil khairat, orang yang bahagia, diberikan rezeki dan diberikan taufik untuk kebaikan. Apakah bisa dihapus? Bisa. Fa innaka qulta wa qaulukal haq, karena sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman itu benar. Apa firman Allah? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah akan menghapus yang dikehendakinya dan Allah akan menetapkan yang baru. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu lauh mahfuz. Selama ini kehidupan kita mungkin sambil apa guys, silakan lebih. Asal mukat bodong rugo, mukat kupi rugo, mukat besar rugo, apa yang mukat rugo? Tak pula masjid, tak pula bayam hai dimo, tak pula campi hai dimo. Akhirnya pakai pula minggu ini, baru dulu. Jadi posisi kita seperti ini selalu dalam kegagalan, selalu dalam kerugian. Ikut tes ini nggak lewat, kerja ini nggak berhasil. Kenapa? Kadang-kadang ada yang salah dalam kehidupan kita. Nah, malam nisfu Sya'ban nantinya, saat malam pengumpulan kitab-kitab kita dalam setahun, di saat itulah kita minta, ya Allah, punya selamanya itu ranking kecil lebih. Dengan doa ya Allah, tapi kalau ranking sah, awas kalau ranking sah, boleh minta ganti sama Allah. Disitulah kesempatannya, jangan lupa 9 hari lagi kita akan menghadapi malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berawal dengan corona, memperbaikkan malam nisfu Sya'ban, insyaallah ya. Allah kumpulkan malam kitab catatan malam kita di malam nisfu Sya'ban. Wa yaqulu lawan wa kalamu wa lahu amali, dan Allah akan lemparkan, akan hilangkan lahu kalamihi, artinya sesuatu yang tidak punya makna daripada perkataan kita ataupun sia-sia. Jadi Allah akan hapuskan, Allah tidak akan menghitung, dan Allah akan merekam catatan kita untuk pekerjaan yang tidak ada untungnya akan dihapuskan. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas yang mubah. Contoh hari ini, kita tadi sebelum berangkat ke sini mungkin kita makan malam, atau tadi siang kita makan siang. Berapa menit kita makan siang? 15 menit, 10 menit, 5 menit. 15 menit yang kita gunakan untuk makan siang itu adalah pekerjaan mubah. Pekerjaan mubah tidak menambah dan tidak mengurangi amalan kita. Jadi tidak berpengaruh pada catatan kita. Nah, banyaknya pekerjaan sia-sia seperti ini. Contoh pekerjaan sia-sia. Kita buka WhatsApp. Kita lihat di WhatsApp kita ada 893 pesan yang belum terbaca. Kita buka WhatsApp, kita buka Facebook, kita buka medsos, kita buka Instagram. Berapa menit yang habis untuk pekerjaan itu? Pekerjaan ini akan membuat amalan Anda sia-sia, karena ini akan dihapus. Pahala tidak ada, memang dosa tidak ada. Bagaimana agar pekerjaan mubah ini memberikan manfaat untuk Anda? Lakukan itu dengan niat untuk mencari ridha Allah. Contoh, hari ini kita minum, di depan kita semua sudah ada aqua masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita minum, kita niatkan, semoga seteguk air yang saya minum ini memberikan energi bagi saya untuk beribadah kepada Allah dalam menyimak pengajian hari ini. Berdetap di ngabul. Rajin kita buka. Saya minum 2 detik menjadi pahala. Kita makan 15 menit, kita niatkan, ya Allah, semoga dengan makan saya ini saya sanggup beribadah kepadamu ya Allah. Bunuh tak boleh bersuara berilmu sampai sholat Isya nanti, dan doa sholat Isya. Allah berikan pahala untuk makan kita 15 menit. Kita tidur
Cok bro tanya mau hidung langit, tapi kita tidur tanpa zikir pun kalau kita niat aku tidur biar sanggup beribadah kepada Allah. Subuh orang yang mudah. Lo mudah sembahyang tahajud, lo luput sembahyang taubat, lo luput sembahyang istikharah, lo luput sembahyang hajat, lo luput sembahyang taubat nanti pagi. Makanya berarti bahwa malamnya selama kita tidur seluruhnya Allah catat pahala. Perbanyak kegiatan mubah yang diiringi dengan niat. Biarkan perbuatan ini menjadi perbuatan positif. Contoh, malam ini bagi yang ibu-ibu mungkin ada ambil sunat, artinya melayani suami atau yang pria. Kalau ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka sepanjang perbuatan itu akan menjadi amal ibadah kita. Tapi kalau kita ada keadaan, kalau kita merasa ini cuma sebagai rutinitas hubungan suami istri tanpa ada sesuatu yang perlu kita niatkan, maka ini pun akan berlalu dan dan Allah akan hapuskan yang sia-sia daripada perkataan dan perbuatan yang Allah amali. Jadi perkataan kita yang sia-sia, perbuatan kita yang sia-sia akan Allah hapuskan dan tidak memberi manfaat dalam kitab catatan kita. Pastikan catatan kita dipenuhi dengan berbagai kebaikan ataupun perbuatan mubah yang memberikan kebaikan untuk kita. Boleh baca WhatsApp, Ustaz? Boleh. Niatkan ini untuk menyebar kebaikan yang kita tahu atau mengetahui informasi untuk kebaikan kita. Orangnya udah depu pada draw urung dengan corona. Berapa lama perintah kita harus berdiam diri di rumah? Untuk mengetahui arti Allah, arti Rasulullah dalam meniku. Untuk mengetahui perintah-perintah ini kita baca media sosial boleh kalau kita niatkan seperti itu. Kalau tidak kita niatkan maka waktu yang berlalu akan terbuang sia-sia dan ini akan mengurangi jatah hidup kita. Time is go on. Detik terus berlalu, menit terus berjalan, jam apalagi. Kalau waktu ini berlalu kita hanya melihat notifikasi dari pesan kita, 1000 pesan belum dibaca. Kita asik lihat media sosial kita, sedangkan kita tidak ingat Al-Quran. Di situ ada 6.666 ayat yang hari ini belum kita sentuh. Hari ini berapa ayat Al-Quran yang sudah kita baca? Mudah-mudahan ingat di semua subuh ada baca Waqiah, atau habis sholat Isya baca Waqiah, atau habis sholat Asar baca Waqiah. Pegang keadaan rezeki. Kenapa kita selama corona ini Allah yang tadi becak kurang rezeki, yang job, barukan Pak Dokmen sering dapat job orderan untuk jahit baju hari raya. Tapi sekarang jahit bajunya APD mungkin yang untuk oleh-oleh aki-aki untuk. Karena memang baju orang lain mungkin pengen lagi lebih. Nah posisi kita hari ini kenapa kurang rezeki? Mungkin Allah ingin menguji kita. Hari ini berapa kali kita baca Waqiah? Paduka tinggal dulu baca Waqiah. Berapa kali kita hari ini baca Yasin? Kemarin mungkin saya bertanya tentang ijazah Yasin 41 dan itu malamnya. Nah Yasin 41 boleh dibacakan selama virus corona ini untuk seluruh hajat kita, termasuk hajat agar Allah lindungi menjadi pagu bagi rumah tanya, menjadi pagu bagi keluarga tanya, menjadi pagu bagi seluruh masyarakat desa tanya. Boleh dengan dibacakan Yasin 41. Kenapa? Sabda Rasulullah, Yasin 50 Allah. Yasin itu adalah bagi apa diniatkan. Bagaimana Yasin 41? Saya sudah pernah ajarkan. Mungkin nanti boleh dibacakan beramai-ramai di sini. Siapa yang pimpin mulai Imam Sholat Rawatib boleh dibacakan Yasin 41. Pertama baca Yasin 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. 7 kali. Setelah itu baca terus sampai pada kata ayat dzalika taqdirul azizil alim. Di situ diulang 14 kali. Sambil kita ingatkan isim isyarat dzalika menjadi apa yang kita niatkan. Misalnya kita niatkan dzalika agar keluarga kita terhindar dari wabak penyakit. Dzalika kita niatkan keluargaku aman dari wabak penyakit adalah takdir dari Allah yang aziz dan alim. Takdir dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dzalika keluargaku bebas dari virus corona adalah takdir dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ulang 14 kali. Dzalika taqdirul azizil alim.
Dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Ulang sampai 14 kali. Sampai ayat salam qaulan min rabbir rahim ulang 16 kali. Salam qaulan min rabbir rahim. Salam artinya sejahtera. Kita bayangkan keluarga kita sudah sejahtera dari segala sesuatu mara bahaya dan bencana. Salam, kata-kata sejahtera adalah qaulan, perkataan min rabbir rahim dari Allah yang Maha Penyayang. Salam, sejahtera keluarga dekat. Ini adalah firman Allah yang Maha Penyayang. Salam qaulan min rabbir rahim. Salam qaulan min rabbir rahim. Berapa kali? 16 kali. 7, 14, 16. Terakhir di ayat 81, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin, akan berkuasa ala an yakhluqa mithlahum, bahwa Allah akan membuat seperti itu. Seperti apa? Keluarga kita bebas corona. Apakah Allah akan mampu membuat kita bebas corona? Mampukah? Allah ciptakan langit dan bumi, mampu enggak? Bala, benar Allah mampu. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala, berapa kali? 4 kali. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Baru ini nama amru tidak arada syai'an ayyaqula lahu. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak maka Engkau akan mengatakan kun, keluarga ini bebas corona, fayakun, maka terjadilah. Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maksud Allah kita semua akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan Yasin 41 ini pun Allah akan berikan berbagai macam fadilah bagi kita. Hari ini di masa Ramadan ada banyak baca Yasin dosa, baca Waqiah. Lihat apa perubahan yang terjadi pada diri kita. Barangkan kami baca terlalu banyak aktivitas kita dari kumohonok sampai kuase, tanya waktu kita bewa, ada dadu kami capek. Hari ini Allah garing. Udah itu berdekat sama lagi jalan. Prostitusi, pelacuran hari ini tutup, terpaksa tutup, tak berani. Yang prek-prek dan hidupnya pabrik rokok dan jadi hidupnya alhamdulillah. Tapi minuman keras aku sudah tak berani, mabuk kan sudah tak berani, diskotik tak berani. Allah turunkan bala. Kenapa? Allah tahu, Allah tegur kita. Karena terkadang saat Allah berikan kebaikan kita lupa. Baca gebipeng, gitu ladak. Semuanya aku. Hari ini Allah tegur kita dengan bala dan musibah supaya kita ingat. Terkadang orang ingat pada dengan cemecor lantai ada masjidnya. Urang kerja itu dengan aduk-aduk batai di kerok-kerok batai. Saat orang kerja di bawah, urang dia main di bawah. Dia ada kayak naik. Kalau saya batai ke bawah Fatimah, tapi orang di bawah lupa kepada orang di atas. Akhirnya dilempar duit, tipeng 2 dia ambil duit, mesti dengan kantong. Dia tak naik over waktu. Jadi peng yang berbeda, peng cok, dia tak naik over. Itu peng yang berbeda, dia tak naik over. Mau berbeda tak naik over. Akhirnya cok baterai itu belawa awalnya. Berarti kepukan romlung. Nah, baru teringat ada orang yang memanggil kita di atas. Hari ini Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Demi peng berada. Tanya tak cok peng dan lagi. Hantingan kurnya jo. Hantingan ke Allah yang sudah memberikan rezeki kepada kita. Akhirnya dibawa oleh Nabi Muhammad. Saat ini barulah kita ingat ternyata ada Allah yang rindu kepada tangisan kita malam ini. Allah rindu agar kita hadir malam ini bersembahyang tahajud, taubat, istikharah dan hajat malam ini. Kalau mau nasib kita berubah, ayo malam ini kita ubah nasib kita. Mulai dari jalan harian kita, semoga nanti di nisfu Sya'ban Allah akan ubah seluruh kehidupan kita menjadi orang yang bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga memberi inspirasi dan motivasi kehidupan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.